Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraisya Basir dengan NPM 2040606046. Di sini saya mahasiswa angkatan 2020 dari lokal A1. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil konseling saya bersama klien saya. Di sini klien saya bernama Lili. Lili merupakan mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Tarakan. Dia merupakan mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsinya. Jadi di sini permasalahan yang dialami Lili ini adalah pola tidurnya yang kurang teratur atau yang biasa itu disebut dengan insomnia. Karena di sini dia itu paling lambat tidurnya itu setelah sholat subuh. Nah, salah satu penyebab dari kecanduannya dari pola tidurnya yang kurang ini adalah kecanduan game. Di sini Lili bercerita kalau dia itu awalnya stres. Jadi untuk mengalihkan stresnya itu dia iseng lah mendownload salah satu aplikasi game online. Nah, dari keisengannya itu ternyata berdampak ke dirinya yang menjadi candu. Dia itu tidak bisa kalau tidak bermain game dalam sehari. Nah, jadi karena kecanduan gamenya itu, Lili ini memiliki pola tidur yang berantakan lah. Karena sejauh ini sebelum dia mengenal game itu dia pola tidurnya teratur. Tapi semenjak mengenal game, dia sudah mulai keseringan begadang sampai dia pun susah tidur. Jadi di sini saya menggunakan teknik konseling naratif. Jadi dia bercerita kepada saya bagaimana permasalahan yang dia alami, bagaimana dia ini ingin keluar dari permasalahan itu, dia ingin menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi, dia ingin pola tidurnya itu kembali seperti dulu. Dia tidak ingin karena kecanduan game ini itu menyebabkan dirinya menyesalinya di masa yang akan datang. Nah, akibat kecanduan game ini juga Lili ini sama sekali tidak mengerjakan skripsinya, dan dia itu malas-malasan untuk mendatangi dosen pembimbingnya untuk bimbingan skripsi. Nah, jadi setelah kami berbicara mengenai permasalahan yang dia alami, dan dia juga sudah mempunyai niat untuk berubah, untuk menghilangkan mengurangi kecanduan game yang dia rasakan. Saya memberikan sedikit tugas kepada Lili, yaitu yang pertama, dia bisa memanajemenkan waktunya dengan baik agar ke depannya itu pola tidur yang kemarin yang sempat tidak teratur itu menjadi teratur lagi. Nah, kemudian yang kedua, saya menyarankan kepada Lili untuk mengurangi bermain gamenya itu. Seperti yang biasanya mungkin satu hari itu bisa 5 kali atau 10 kali bermain game, mungkin bisa dikurangi jadi berapa kali aja. Contohnya kayak mungkin pelan-pelan dikurangi jadi 3 kali dalam sehari, atau bagaimana dia lah bisa manage dirinya dalam bermain game. Terus yang ketiga, saya juga menyarankan agar dia itu bisa melakukan aktivitas yang membuat dirinya lelah, seperti berolahraga ataupun aktivitas lainnya yang bisa dia kerjakan di kosnya. Kemudian saya juga kemarin sempat menyarankan kalau misalkan Lili itu nggak boleh terlalu stres, karena kan kalau misalkan kita stres itu kan bisa merusak lama kelamaan kan bisa merusak gangguan mental kita. Jadi mungkin kemarin itu waktu dia stres kan dia mungkin mencari pengalihan stresnya agar bisa
mungkin bisa menjadi kayak tidak terbebani sama skripsinya atau bagaimanapun itulah. Nah, jadi setelah kami melakukan sesi pertama konseling itu, saya menargetkan waktunya itu 1 minggu. 1 minggu dia melaksanakan tugas yang telah saya berikan itu. Nah, di pertemuan kedua, di sesi kedua konseling ini, kami melakukan pertemuan lagi di kediamannya Lili. Dan di sini saya menanyakan kembali bagaimana perkembangan yang telah dirasakan oleh Lili setelah saya memberikan sedikit tugas kemarin untuk mengubah kembali pola tidurnya. Nah, dia mengatakan kalau misalkan saya kan kemarin sempat tuh menyarankan untuk mungkin pelan-pelan diatur kayak tidurnya mungkin sudah bisa jam 10 atau bagaimana, kayak di atas lebih jam 10 begitu. Nah, Lili mengatakan kalau dia itu kalau jam 10 dia belum bisa tidur, jadi dia paling mentok itu tidur jam 12 malam. Jadi saya juga mengatakan tidak apa-apa jika pola tidurnya itu belum stabil sampai jam 10. Kalau misalkan dia juga masih tidur sampai jam 12 itu enggak apa-apa lah, karena sudah ada perubahan sedikit kan, yang tadinya tidurnya itu setelah sholat subuh sekarang jadi jam 12, sudah berkurang 4 jam lah kurang lebih. Nah, jadi setelah saya berkomunikasi lagi dengan Lili, dan Lili juga merasakan perubahan yang sudah cukup ada di dalam dirinya, kami rencanakan kembali akan melakukan sesi pertemuan di ketiga. Cuman ini saya tidak mewajibkan juga sih untuk ada sesi konseling yang ketiga, karena dari Lilinya juga dia mengatakan sejauh ini sampai detik ini Lili itu sudah bisa pelan-pelan memanajekan waktunya, memanajekan bermain gamenya, dan juga bisa mencari kesibukan sendiri, mencari aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa membuat dia lelah sehingga malamnya itu bisa beristirahat. Nah, jadi sejauh ini yang saya lihat dari pandangan saya itu semua itu bisa berubah selagi klien saya ini ada niatnya. Nah, kebetulan saya mendapatkan klien yang memang dari awal itu dia niat mau mengubah pola tidurnya yang berantakan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.